Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriyono, dan ini adalah video kedua untuk tutorial desain grafis menggunakan software Inkscape ya. Dimana Inkscape adalah salah satu alternatif untuk software desain grafis berbasis vektor, seperti kalau kita menggunakan software berbayar itu adalah CorelDRAW ya. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari program Inkscape ini. Nah, yang pertama, seperti pada umumnya sebuah program aplikasi, di atas ini ada namanya title bar, ini ada Inkscape, kemudian di sini ada nama dokumennya. Secara default ketika kita belum menyimpan dokumen kita, maka namanya adalah new document, dan angka 1 ini menandakan ini dokumen keberapa gitu. Kemudian di sebelah kanan ya seperti biasa lah ya, ada minimize, kemudian ada restore down atau maximize, nanti ini bisa berubah, dan tombol close ya. Kemudian di bagian ini ada file edit view, ini namanya menu bar, di mana setiap menu memiliki sub-sub menu yang memiliki fungsi masing-masing ya untuk pengelolaan desain kita. Kemudian di bagian bawahnya lagi, ini namanya adalah control bar ya. Control bar ini juga merupakan tools untuk membantu kita dalam membuat desain. Nah, control bar ini tampilannya akan berubah-ubah sesuai dengan tool yang kita gunakan ya. Ini ya. Ketika kita klik tool di sini ya, maka tampilannya akan berubah-ubah sesuai dengan tool yang kita aktifkan. Oke. Nah, untuk tool-tool di sini ini terkumpul dalam satu baris vertikal gini ya. Ini namanya toolbox ya, atau kotak tools gitu ya. Atau ini adalah alat-alat untuk menciptakan sebuah elemen-elemen desain. Nah, kemudian di atas ini ada namanya ruler atau penggaris. Ini adalah horizontal rule, dan ini adalah vertical ruler ya. Nah, di tengah ini ada yang warna putih seperti kertas. Ini namanya adalah kanvas ya. Sebutannya kanvas lah gitu ya. Nah, kanvas inilah tempat kita menempatkan elemen-elemen desain. Ukuran kanvas ini bisa kita setting ya sesuai dengan keinginan ya. Namun sebelum mencontohkan bagaimana mengatur ukuran kanvas, maka saya akan jelaskan dulu bagian bawah ya. Di sini ada baris-baris kotak-kotak warna ini. Ini namanya color palette ya, atau tempat kita untuk memilih warna-warna yang bisa digunakan untuk mewarnai objek. Nah, kemudian juga ada scroll bar, ini horizontal scroll bar ya, ini vertical scroll bar. Nah, ini kalau kita tarik ke atas, tarik ke bawah, maka berfungsi untuk menggeser kanvas ini ke atas atau ke bawah. Kemudian ke sebelah kanannya yang ini ya, di sini ada tab fill and stroke, kemudian ada align and distribute. Ini adalah namanya panel window ya, panel window. Ini juga berfungsi untuk editing objek ya. Misalkan untuk memilih font kalau dia berupa teks, kemudian untuk mengatur pewarnaan, kemudian untuk mengatur perataan ya, atau alignment, rata kiri, kanan, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan, di baris paling kanan ini yang ada vertikal ini namanya control bar. Yang control bar ini bisa gunakan untuk membuat dokumen baru. Misalkan kita klik, maka akan muncul ya dokumen baru seperti ini. Oke, kita tutup lagi. Dan ini untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita buat sebelumnya, yang sudah kita simpan ya. Dan seterusnya. Di sini ada ini ya, apa namanya? Copy, kemudian ada cut, kemudian ada paste, dan seterusnya ke bawah. Itu namanya comment bar. Nah, itu adalah bagian-bagian dari software Inkscape ya. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana mengatur ukuran kanvas. Caranya kita bisa menuju ke menu file, kemudian klik submenu dokumen properties, klik. Nah, di sini kita bisa menentukan apakah formatnya A4 sesuai dengan ukuran-ukuran kertas ya, apakah A3 atau A2 atau A5 dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis ukuran yang sudah tersedia. Kita tinggal pilih salah satunya sesuai dengan kebutuhan. Namun kita juga bisa menentukan ukuran secara custom. Misalkan selain jenis-jenis kertas, kita juga bisa merubah di sini tipe ukurannya, apakah milimeter atau pixel. Nah, kalau kita misalkan ingin membuat desain untuk ditampilkan di layar atau di web atau di smartphone, maka kita biasanya memilihnya pixel ya. Misalkan kita ingin buat konten Instagram. Nah, gambar untuk Instagram misalkan ukurannya 500
kali 500 gitu. Dengan satuan pixel ya, px. Nah, ini kalau kita lihat maka kanvas itu sudah berubah ya. Jadi kita tidak perlu melakukan apply atau OK atau save. Di sini tinggal di setting saja, kemudian kita tinggal klik tombol close. Gitu. Oke ya. Itu cara merubahnya. Kemudian kita akan mencoba menggunakan beberapa tools di sini ya, khususnya yang ini, create rectangle atau untuk membuat kotak ya. Kita klik di sini. Nah, membuat kotaknya, kita bisa membuat kotak dalam bentuk persegi panjang, misalkan begini. Oke, saya zoom. Kemudian kita juga bisa membuat persegi ya. Kalau untuk membuat persegi, kita sambil menekan tombol kontrolnya, ini. Nah, kemudian kita coba membuat ini lingkaran atau elips. Nah, kalau mau lingkaran seperti ini, kalau mau elips juga tarik ke kanan seperti ini. Kemudian misalkan untuk menggunakan star and polygon ya, kita membuat bintang di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita kembali ke menggunakan tool ini ya, select ya. Setiap objek di sini itu memiliki warna ya. Warnanya kebetulan masih sama semua. Warna garisnya itu warna merah dan warna fillnya, warna di dalamnya, warna bidangnya itu warna hijau. Nah, misalkan saya akan merubah warna dari ini ya, dari persegi panjang ini. Nah, untuk merubah fill colornya, kita pilihnya di color palette di sini. Kita misalkan rubah jadi warna kuning. Kemudian untuk garis merah ini, mungkin di tampilan kalian bisa jadi tidak terlihat garis merah ini. Nah, maka untuk mengatur stroke-nya, garis tepinya ini, kalian bisa pergi ke sini, ke sebelah kanan, ke panel window, dan pilih bagian fill and stroke. Sini ya. Ini kan kita bisa klik ini. Nah, pilih yang ini, fill and stroke. Nah, di sini untuk bagian stroke point, nah ini kan yang aktif mungkin di tanda silang ini kalau, nah mungkin kalian seperti itu tampilannya. Nah, untuk menampilkan garisnya, kita tinggal klik di sini. Nah, di warna yang flat color ini. Kemudian untuk merubah warnanya, kalian bisa pilih di sinilah ya. Kita mau warna apa? Warna ungu misalkan. Nah, atau warna biru misalkan. Ya, gitu. Atau warna merah kembali. Nah, balikkan atau warna hitam. Oke, warna hitam sini misalkan. Nah, begitu. Nah, atau warna merah. Nah, kita sesuaikan saja misalkan tetap warna merah gini ya. Selain itu, kita juga bisa memberikan warna yang lain ya, warna gradient. Nah, warna gradient atau warna yang gradient seperti ini atau yang mesh fill namanya ya. Kita kembalikan ke solid. Kemudian di sebelah kanan ada stroke style. Nah, ini untuk membuat ketebalannya, tingkat ketebalan. Kita mau tipiskan ya, kita mau kurangi. Nah, itu lebih tipis ya, nggak kelihatan ya. Nah, seperti itu misalkan sesuai kebutuhan lah. Di sini untuk tipe garisnya, apakah dia garis putus-putus atau titik-titik atau solid seperti ini ya. Ya, tetap biarkan solid saja. Kemudian ya di sini ada tipe ini ya, ujung-ujung garisnya ya, kita bisa atur. Kemudian ada joinnya, apakah kita mau buat, nah ini supaya kelihatan kita zoom ya. Zoom kita itu bisa menggunakan ini ya, zoom. Klik, nah gitu. Nah, kita misalkan mau melihat paling ujung gini. Nah, perhatikan ya, di sudutnya sekarang bentuknya seperti ini. Kita kembali ke select and transform. Nah, untuk merubah tipe sudutnya itu kita bisa pilih di sini misalkan. Nah, itu berbeda ya. Ini agak tumpul gini ya. Kemudian ini kalau mau siku. Nah, lancip seperti itu. Nah, oke, berikutnya itu contoh ya untuk pengaturan warna dan juga sudut untuk bagian rectangle tadi ya. Kita kembali perkecil dan kita bisa merubah ukurannya. Misalkan ini kita tarik, merubah tingginya tarik bagian atas, merubah lebarnya bisa tarik kiri, bisa tarik kanan. Kalau mau merubah proporsional, tariknya sebelah ini ya, di bagian sudut. Nah, oke, supaya tarikannya proporsional. Nah, gitu. Ini juga sama ya, cara merubahnya begitu. Kemudian kita akan mencoba untuk ini misalkan klik ya, kemudian saya tarik, atau kita ingin melakukan rotasi. Kalau mau melakukan rotasi itu kliknya 2 kali. Nah, baru kita bisa putar dari sini, putar. Termasuk yang ini ya, kalau diklik 2 kali munculnya akan berbeda nih, tanda panah-panahnya nih, kita bisa putar gini. Oke,
Kemudian kalau misalkan objeknya kita tumpuk sekarang, ini kita tumpuk di sini. Mungkin warnanya kita rubah ya, warnanya ya supaya berbeda. Nah gitu warnanya. Kemudian mungkin field colornya di sini kita kasih warna hijau, misalkan gitu aja. Kemudian yang ini kita tumpuk juga nih gini. Nah, sekarang mungkin teman-teman bisa lihat ya, ada 3 objek yang bertumpuk kan, 3 objek yang bertumpuk nih. Ada yang pertama yang ini persegi panjang warna kuning, terus persegi warna hijau, dan ini yang warna apa nih ya, warna agak merah nih ya. Nah, kita bisa mengatur susunan ini, mana yang di depan, mana yang di belakang ya, atau terserah mau disebut atas, bawah, atau depan, belakang. Saya akan menyebutnya dengan depan, belakang. Nah, sekarang ini kan paling depan yang ini, sehingga dia menutupi 2 objek di bawahnya. Kita bisa mundurkan, supaya dia mundur 1, kita bisa klik ini nih. Klik. Nah, dia mundur kan, sehingga dia berada di belakang persegi. Kalau 1 kali lagi kita klik, maka dia akan berada di paling belakang. Nah, atau kalau mau langsung, misalkan yang ini mau langsung ke belakang, maka kita tinggal klik yang ini. Itu langsung ke paling belakang. Kalau kita geser yang ini, tuh ya, terlihat paling belakang ya. Dan sebaliknya kalau misalkan kita memajukan ke depan nih, mau satu-satu berarti sini. Satu-satu. Nah, kita kembalikan lagi. Tapi kalau mau langsung ke depan, kita klik yang ini. Klik. Oke. Ya, ini namanya right selection to top ya. Oke, seperti itu. Kemudian mungkin itu ya di awal ini untuk menjelaskan bagian-bagian dari Inkscape dan juga mencontohkan bagaimana membuat objek ya dari rectangle, kemudian ellipse, dan juga star ya, atau star and polygon. Nah, ini kita bisa susun begitu. Kalau mau disimpan ya seperti biasa, file save gitu ya, atau save as. Nah, gitu. Kalau mau diekspor gambar ini, kita bisa lakukan ini ya. Oke, kemudian dari menu file di sini kan ada ekspor ya. Nah, di ekspor sini kita bisa memilih nih ekspornya apa. Kalau page berarti dia yang ada di dalam kanvas ini. Kalau kita misalkan hanya mau seleksi 1, berarti kita pilihnya selection gitu. Jadi ini lentur sekali ya, artinya banyak sekali pengaturan-pengaturan yang bisa kita pilih ya. Kalau page, kemudian kita pilih format gambarnya apakah dia PNG atau JPEG ya. Kalau JPG misalkan. Nah, ini tempat menyimpannya. Misalkan saya akan simpan di bagian sini. Saya akan simpan di drive G saya, kemudian di sini, oh sorry, atau saya simpannya di C ya, karena drive C yang masih agak longgar nih. Kemudian saya buat folder apa di sini ya, buat folder gini aja, YT, kemudian di sini BRC Inkscape, oke. Kemudian ini latihan 1 gitu ya, latihan 1 gitu, save. Formatnya PNG ya, kita juga bisa pilih JPG atau yang lain ya. Kan kita pilih JPG aja, kemudian save. Oke, dan kita lihat hasilnya ya. Klik, kemudian di bagian C ya, C, kemudian YT tadi ya, kemudian PRC Inkscape PRC. Nah, ini dia. Nah, ini hasilnya. Kita buka. Nah, kita sudah menghasilkan sebuah desain yang cukup tidak jelas seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.